3 bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo SK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kesediaannya. Siap, Komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Verdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Ya, selamat pagi Mbak Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Verdi Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan
dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, saya sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Kalau Bu Albertina sendiri merasa atau menilai dakwaan ini? Nah, karena saya bukan hakimnya ya saya tidak bisa mengatakan, ini sudah jelas lengkap, sudah cermat lengkap jelas ya. Nanti bisa saja kita kebetulan saya juga meskipun hakim nonaktif nanti bisa mempengaruhi yang lain ya. Tapi kalau saya katakan itu adalah wewenang dari hakim yang mengadili perkara itu yang akan menilai. Karena hakim inilah yang nanti akan meskipun penuntut umum yang membuktikan, tapi hakim inilah yang akan menyidangkan perkara itu dan akan mengatakan bahwa ini terbukti atau tidak. Ya, Bu Albertina begini, salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri. Boleh secara memisah-misahkan itu boleh. Tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340 yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup
1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari 1 orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Misalnya membawa, kita katakanlah dalam kasus nyata ya, misalnya pencuri, dia membawa pisau misalnya. Biasanya membela diri. Tapi begitu dia kaget itu, serta-merta dia menusuk misalnya pemilik rumah misalnya. Nah, itu kan dia tidak merencanakan mau membunuh pemilik rumah ini. Dia mau melakukan pencurian misalnya. Nah, ini jadi macam-macam lah. Bisa juga ini nanti dia dikenakan dengan pencurian dengan kekerasan juga bisa. Oke, Bu Albertina. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian. Karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nah, nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jumat sore hari sampai Senin tanggal 8 Agustus. Kita bicara soal perencanaan. Ya, mulai dari Jumat dini hari ya mendapat di Magelang itu. Lalu kemudian ada perencanaan di esok harinya. Lalu kemudian eksekusinya di hari yang sama, Senin 8 Juli. Nah, jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon. PC nangis. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Nah, kalau pembunuhannya terjadi di hari seperti tadi Mbak Rosi katakan di hari Senin, berarti rangkaian itu mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Senin. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri, yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat. Yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Betul memang ada disebutkan dalam dakwaan jaksa apa yang terjadi di Magelang. Tapi tidak cukup dalam menggali. Hanya sekedar telepon menangis lalu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Nah, menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga. Apa yang terjadi sebenarnya di Magelang? Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara
kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Oh, kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Oh, apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada. Tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain. Atau latar belakang. Biar saya clearkan lagi soal ini. Jadi ketika pengacara mengatakan harus mendetilkan apa yang terjadi di Magelang. Kita tahu maksudnya bahwa ingin digaungkan telah terjadi pelecehan seksual pada Ibu Putri. Tapi di sini Bu Albertina Ho mengatakan itu dua kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda. Tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar cat." Masih bersama saya seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal. Siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya. Sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer yang faktanya 4 kali mengubah BAP.
Jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi. Hanya keterangan saksi. Makanya dikejar itu saksi. Padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota. Keterangan satu saksi bukanlah saksi tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, Bu, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum, jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul Mbak Rosi, 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1 karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Gimana alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan melihat atau mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini di dalam dakwaan. Disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian,
dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan, menuangkan kesaksiannya di BAP seperti Betul. itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa. Ya. Dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan. Dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya. Atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Ferdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Ferdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat, masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah ini masuk di akal atau tidak? Nah ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Nah. Jadi siapapun yang merencanakan, menyuruh, menyiapkan peluru, meskipun dia berdalih tidak menembak, maka itu tidak melepaskan dia dari hukuman berat, seberat-beratnya. Itu tidak menjadi alasan kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk melepaskan dia dari tanggung jawab itu. Karena Bu Albertina dalam perjalanan karir Anda selalu memberikan dinilai tegas dalam kasus-kasus besar. Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh dan kemudian berdalih tidak menembak.
itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya? Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Nah, itu. Apapun alasannya. Apapun alasannya, ini otak. Dan ide ini muncul dari siapa? Nah, ini juga akan digali hakim di persidangan. Jadi jangan dipikir dengan melepaskan tanggung jawab, bukan saya yang tembak, hanya menyuruh hajar, tapi toh ada orang yang mati tewas tertembak, sudah ada rangkaian peristiwa hukumnya, ada perencanaan, mempersiapkan, menanyakan berani tembak atau tidak, maka sudah dengan sangat jelas siapa otak dari. Nah, jadi kita harus lihat latar belakang perencanaan ini ya. Tidak terus perencanaan ini latar belakangnya kita merencanakan misalnya ya, merencanakan untuk menghajar orang itu. Nah kita lihat menghajarnya kita dalam melakukan perencanaan ini, alat apa yang kita gunakan untuk menghajar. Ini juga harus kita lihat, hakim juga harus melihat kan. Meskipun terdakwa bilang hajar cat, tapi yang dipersiapkan peluru. Nah ini kan tanda tanya juga kan. Masyarakat juga saya pikir umum publik pasti bertanya, oh menghajar kok menyediakannya peluru, menghajar kok menyediakan senjata. Nah ini kan yang nanti akan kita lihat di persidangan kan, akan dibuktikan di persidangan. Bu Albertina Ho, ada satu lagi tema yang juga selalu dijual oleh Ferdy Sambo dan kuasanya, yaitu soal pelecehan seksual. Sebenarnya sebagai perempuan, kita harus membela korban. Dan kesangsian kita pada perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual itu membuat dia 2 kali menjadi korban. Tapi dalam kasus ini yang menjadi concern kita mengapa kita tidak membela korban atau belum yakin pada korban adalah terlalu banyak kebohongan yang dijadikan yang dikemukakan dan matinya seorang ajudan. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Sekitar pukul 18 tepatnya setelah Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budi Hanglumiu berangkat ke SMA Taruna Nusantara, saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa dikarenakan keadaan saksi Putri Chandrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan, serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak. Bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2 rumah Magelang, Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong Bu, tolong Bu." Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2 rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam,
Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara masuk akal? Ini kan keberatan ya, keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena motif ini. Ya, karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Dan kesaksian korban terhadap kekerasan seksual dalam hal ini Bu Putri, yaitu sebenarnya kan apa yang terjadi di Magelang, di kamar itu hanya 2 yang tahu, almarhum dan Ibu Putri. Maka keterangan atau kesaksian itu didapat satu dari Ibu Putri. Tadi Bu Albertina mengatakan bahwa harus digali lagi dengan apa? Yang lainnya. Alat bukti yang lain. Alat bukti lainnya. Ya. Bagaimana dengan hasil psikologi forensik 6 September 2022? Keterangan ahli dalam hal ini psikolog. Karena di situ didapat atau yang diobservasi oleh psikolog adalah konsistensi dari Bu Putri dan Ferdi Sambo, yaitu tentang apa yang terjadi. Jadi tidak ada kebohongan atau tidak ada loophole biasanya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Ini kalau kita banyak ke sana Mbak, ini berarti nanti ada satu perkara nih, perkara pelecehan seksual ini sebenarnya, ya kan? Nah, tapi sebenarnya fokus kita ini adalah perkara pembunuhan berencana. Nah, pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti. Kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana.
Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini. Itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh, boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Jadi untuk menanyakan atau mengkonfirmasi perilaku atau akibat yang ditimbulkan itu bisa dikonfirmasi lagi pada saksi ahli. Baik. Karena kan gini, sorry silakan. Ya, bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan. Hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Apakah wajar seorang yang sudah dilecehkan tapi minta dipanggil lagi ketemu? Apakah wajar seorang yang sudah dilecehkan masih bisa berada dalam satu mobil dari Saguling ke Duren 3? Hakim akan menanyakan biasanya seperti apa perilaku korban. Ketemu aja mungkin takut, jijik, marah. Itu akan ditanyakan semua nanti oleh hakim. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga. Perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Gak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Karena memang dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa saksi Putri Chandrawati itu ikut terlibat dalam diskusi ketika suaminya menanyakan pada Ricky Rizal, kau berani nggak tembak? Dibilang saya tidak berani tembak dan kalau gitu panggil Eliezer. Termasuk ada dalam dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan terima kasih kepada ajudannya. Termasuk memberikan uang dan sebagainya ya. Menjanjikan uang. Ya. Itu mungkin harus dibuktikan juga kan, dilihat juga ini depresi karena apa ini. Itu karena dari sini saja sudah ada ilustrasi kondisi korban yang berbeda kalau kita bicara soal korban pelecehan seksual. Ini sebenarnya juga termasuk yang menjadi keberatan pengacara Sambo dan Bu Putri, Ibu Albertina. Karena disebut bahwa dakwaan jaksa asumsi dan sangat bersifat subjektif. Penilaian yang sangat bersifat asumtif lah. Karena ada kalimat seperti ini. Kemudian sekitar pukul 17.17 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. Meskipun saksi Putri Chandrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban, yaitu Yosua Huta Barat. Ketika masuk rumah dinas dan lain sebagainya, pakai baju sweater warna coklat dan celana legging, tapi sempat berganti pakaian. Jadi kalimat sempat berganti
pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan, dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi. Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Ya. Oke Bu, tapi karena maksud saya dia harus, dakwaan itu harus menguatkan, meyakinkan begitu loh. Jadi dia memang itulah tugas jaksa untuk mengilustrasikan sesuai fakta demi fakta, peristiwa demi peristiwa untuk membantah apa yang menjadi pembelaan terdakwa. Karena di sini kan yang ingin diilustrasikan atau diceritakan atau dakwakan atau dilukiskan oleh jaksa bahwa baik-baik aja tuh Bu Putri waktu pembunuhan gitu kan. Justru itu dia mau meyakinkan hakim bahwa sebenarnya orang ini tidak ada masalah. Nah, kira-kira begitulah. Sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tapi sebaliknya ini dari sisi terdakwa pasti menganggap justru ini memberatkan kan? Memberatkan terdakwa. Jadi dia juga harus membuat suatu keberatan atau nanti pembelaan untuk melukiskan bahwa dia itu sebenarnya bermasalah dengan kejadian itu. Antara lain dengan tadi mengatakan bahwa ada keterangan dari psikolog bahwa dia itu depresi karena ada pelecehan seksual. Jadi depresinya dia itu di sini. Nah, tapi sebaliknya nanti penuntut umum juga akan membuktikan dia akan dia depresinya karena ini misalnya. Itu nanti saling mengajukan alat bukti itu Mbak untuk menguatkan pendapat masing-masing. Ya karena buat saya cukup menarik ya. Sampai dakwaan jaksa tuh harus beberapa kali mengatakan ganti baju. Betul. Di lokasi pembunuhan ganti baju. Apa yang mau ditunjukin jaksa? Ya itu meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Dan dia tidak ada masalah dengan peristiwa itu. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Tapi. Yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya mungkin di situ orang akan berpikir apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa. Kan bisa begitu terjadi sehingga dia itu berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju. Mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian. Itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar. Dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar. Seperti tadi saya katakan soal mafia pajak, Gayus Tambunan, dan juga pembunuhan. Ia juga sedikit saya memberikan ilustrasi. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK.
Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Nah, kalau saya melihat demikian Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya.
korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Oh, saya biar clear. Jadi meskipun sekali lagi Ibu katakan, meskipun memang benar jualan pelecehan seksual di Magelang itu benar, sebagai orang yang mengerti hukum, maka tidak selayaknya ia membunuh nyawa atau menyuruh ajudannya untuk membunuh. Itu kan maksudnya? Maksudnya demikian ini karena bagaimana? Saya katakan tadi main hakim sendiri. Main hakim sendiri kan dilarang. Tidak boleh. Apalagi kita yang paham hukum. Orang yang tidak paham hukum pun dianggap dia tahu hukum bahwa main hakim sendiri itu tidak boleh. Kalaupun benar ada pelecehan seksual. Ini harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan? Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya betapapun kita itu punya jabatan apapun atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya ini memang masuk 340 pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancarai Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV Independen, terpercaya. Selamat malam.